Aku adalah satu-satunya anomali di dunia kultivasi. Karena semakin tinggi tingkat kultivasiku yang sebenarnya, tingkat kultivasi yang terlihat akan menjadi semakin rendah. Di mata orang lain, aku hanyalah seorang lemah di tahap pemurnian Qi yang hanya makan dan menunggu mati. Hingga saat sekte menghadapi kehancuran, aku yang terpaksa bertindak, hanya bisa mengeluarkan serangan tingkat kaisar dengan kultivasi pemurnian Qi. Dewa, tak lebih dari ini. Dengan tubuh manusia biasa, membunuh dewa, bagaimana ini mungkin? Benarkah ini si penakut itu? Kakak senior tertuaku, tapi aku tidak sengaja menyembunyikan kekuatanku untuk menipu orang lain. Melainkan karena aku menyadari dunia kultivasi yang menyimpang ini memiliki sebuah hukum besi yang tak diketahui siapapun, yaitu kultivator tingkat tinggi pasti mati. Berkultivasi di dunia ini, semuanya adalah pencuri, harus dimusnahkan. Tidak. Setiap 1000 tahun, Dao Langit akan melakukan pembersihan besar-besaran. Semua kultivator yang tingkatannya melebihi tahap jiwa baru lahir, akan menghilang secara misterius, atau menjadi abu dalam kesengsaraan petir. Orang-orang mengira itu adalah kegagalan kenaikan. Hanya aku yang tahu mereka semua dimakan oleh Dao Langit. Para kultivator di dunia ini, takdirnya adalah menjadi nutrisi bagi Dao Langit. Memanfaatkan malam yang gelap dan berangin. Aku yang tidak pandai membunuh, kembali datang diam-diam ke pemakaman massal di gunung belakang. Dengan terampil menggali kuburan baru, bersiap untuk mengubur mayat diam-diam. Pria tua berjubah hitam yang sudah tak bernyawa di dalam lubang ini. Namun di sekujur tubuhnya masih mengalir sisa cahaya merah yang mengerikan. Ini adalah ciri khas ahli hebat tahap transformasi dewa. Aura pelindung tubuh. Sebenarnya, kematiannya tidak cukup untuk menebus dosanya. Dia tidak puas hanya menjadi tetua sekte iblis darah. Harus banget tengah malam menyusup ke sekte King Yun kami. Mencuri kitab butut Gong Changchun itu. Kau mau mencuri ya curi saja. Kenapa juga harus melewati kebun sayurku? Menginjak rusak okra yang baru saja kutanam. Kalau bukan aku yang membunuhnya, siapa lagi? Melihat mayat dengan wajah damai ini, semakin kupikirkan, aku semakin marah. Seketika gumpalan api biru kecil terkumpul di tanganku. Langsung kujentikkan ke dalam lubang tempatnya berada. Tubuh yang sekeras besi misterius puluhan ribu tahun. Dalam sekejap mata terbakar menjadi tumpukan abu. Menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak adalah tindakan yang perlu. Kalau tidak dan sampai ketahuan orang lain, bisa-bisa aku dikira iblis tua yang haus darah. Setelah lubang itu kututup kembali, aku pun mendongak karena kebiasaan. Seketika wajahku langsung pucat pasi. Tingkatan kultivasi yang terlihat dari luar ternyata naik ke tingkat 3 pemurnian Qi 99%. Aku langsung panik dan memeriksa dantianku. Sebuah roda raksasa kuno yang megah sedang berputar terbalik dengan perlahan. Alasan aku bisa berada di bawah pengawasan Dao Langit dan bertahan hidup selama 2000 tahun adalah berkat roda pembalik aneh yang ada di dalam tubuhku. Semakin kuat tingkat kultivasi asliku, maka semakin rendah tingkatan yang akan terlihat dari luar. Tingkatan di dunia ini terbagi menjadi pemurnian Qi, pembangunan fondasi, inti emas, jiwa baru lahir, transformasi dewa, pemurnian kekosongan, penggabungan wujud, Mahayana, melampaui kesengsaraan. Namun di bawah pengawasan dan campur tangan Dao Langit, puncak transformasi dewa sudah menjadi titik tertinggi bagi para kultivator di dunia ini. Kecuali aku yang merupakan sebuah pengecualian. Karena tingkat 3 pemurnian Qi-ku setara dengan tingkat kultivasi asliku, yaitu tingkatan penggabungan wujud dari api nether pemusnah barusan. Aku gunakan terlalu kuat, membuat kemurnian energi spiritualku meningkat sedikit. Langsung naik dari tingkat 3 pemurnian Qi 98,999 menjadi 99. Kalau begini terus, aku akan menerobos ke tahap Mahayana. Meskipun lebih aman berada di tingkat 2 pemurnian Qi, tapi masalahnya adalah fluktuasi energi saat menerobos di antara level ini sangat mudah ditangkap oleh Dao Langit. Sebaiknya aku tidak bertindak gegabah lagi di masa depan. Aku harus segera tidur untuk menghilangkan sedikit peningkatan kekuatan kultivasi tadi. Pagi pun tiba dalam sekejap. Gerbang sekte awan hijau diselimuti awan dan kabut. Sebagai sekte lurus terkenal dalam radius ribuan mil, sekte awan hijau menempati 72 puncak spiritual. Dan puncak bambu ungu tempatku berada adalah puncak termiskin dari 72 puncak itu. Itu karena di sini hanya ada 3 orang. Seorang guru yang mengasingkan diri sepanjang hari entah hidup atau mati. Seorang adik seperguruan perempuan yang sepanjang hari berpikir untuk memulihkan kejayaan puncak bambu ungu. Serta aku yang jujur dan sederhana ini, kakak seperguruan yang tidak suka membunuh. Begitu aku bangun, terdengar suara pertengkaran yang bising dari tengah gunung. Seorang pria gemuk mengenakan pakaian brokat sedang memainkan beberapa batu spiritual tingkat rendah di tangannya.
menatap dengan tatapan genit ke arah gadis cantik luar biasa di depannya ini. Gadis itu bernama Su Qingge. Dia adalah adik seperguruan perempuan dari puncak bambu ungu, Zhao Hu. Peraturan sekte menyatakan, setiap puncak tidak peduli berapa jumlah anggotanya, memiliki jatah dasar. Atas dasar apa kau menahan jatah kami? Hahaha, atas dasar apa? HMPH, hanya karena puncak bambu ungu kalian isinya orang-orang tak berguna. Gurumu yang sudah mati itu mengasingkan diri selama 10 tahun tidak keluar. Mungkin tulangnya sudah membusuk. Kakak seperguruanmu Lu Chen itu, bahkan lebih buruk dari anjing spiritual. Masuk sekte 10 tahun masih di tingkat 3 pemurnian Qi. Kalau tidak tidur seharian, dia pergi ke kuburan massal memungut barang rongsokan. Dengar-dengar kemarin juga pergi ke kaki gunung, berebut ayam pengemis dengan orang biasa. Benar-benar memalukan kita para kultivator. Jangan menghina kakak seniorku. Tapi Zhao Hu malah memasang wajah meremehkan, mengejek tahap fondasi awal belaka. Berani melawannya tanpa mengukur diri. Aura tahap fondasi tengah tiba-tiba meledak. Dia mengangkat tangan dan mengayun. Sebuah embusan angin kencang seketika menerbangkan pedang panjang di tangan Su Qingge. Tapi Zhao Hu tidak mau melepaskannya. Di telapak tangannya terkumpul bola api berwarna merah menyala. Tanpa ampun hendak melemparkannya ke arah Su Qingge. Tepat di saat genting, aku yang berpura-pura terpeleset, dengan satu gerakan meluncur langsung mengarah ke pinggang Zhao Hu. Zhao Hu seketika kehilangan seluruh kekuatannya, hanya merasa seperti ditabrak oleh seekor banteng purba. Belum sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terbang mundur seperti layangan putus, terhempas keras ke dinding gunung di kejauhan. Seketika itu juga pingsan, seketika seluruh tempat menjadi hening. Apa yang terjadi? Kenapa Kakhu tiba-tiba terbang begitu saja? Aduh! Siapa yang tidak bermoral buang kulit semangka sembarangan? Masih punya etika tidak sih? Pasti di saat kritis Kakhu sedang menyalurkan tenaga. Kebetulan tertabrak oleh si sampah Lu Chen ini di titik vitalnya. Langsung membuat aliran energinya kacau. Benar, hanya dengan kekuatannya yang lemah di pemurnian Qi tingkat 3. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan Kakhu? Benar-benar beruntung sekali. Kenapa bengong? Cepat pergi. Cepat pergi. Kalau orang itu sadar nanti, bagaimana kalau kita yang jadi sasaran? Tadi kalau bukan karena kakak senior yang kebetulan, aku pasti akan terluka. Dia nekat menerobos keluar untuk menyelamatkan Kukan. Meskipun dengan cara yang kikuk seperti terjatuh. Kakak senior, lain kali jangan turun gunung lagi. Aku akan berlatih dengan giat untuk melindungimu. Saat aku mencapai tahap inti emas, tidak akan ada lagi yang berani menindas puncak bambu ungu kita. Mendengar itu langkahku sedikit terhenti. Tanpa sadar sudut bibirku sedikit tersenyum. Di dunia kultivasi yang tidak normal ini, satu-satunya hal yang benar-benar aku pedulikan, mungkin hanyalah adik seperguruan yang polos dan naif ini. Tepat pada saat ini, sebuah suara agung bergema di seluruh sekte awan hijau. Menyampaikan titah ketua sekte, 3 hari lagi, 5 sekte besar akan bekerja sama membuka alam rahasia naga tersembunyi. Setiap puncak harus mengirimkan 2 orang, murid tingkat 3 pemurnian Qi ke atas untuk berpartisipasi. Bagi yang melanggar, nama puncaknya akan dihapus. Mendengar itu wajahku langsung menjadi muram. Lagi pula aku hanya ingin hidup tenang. Tidak ingin mencari perhatian. Kulihat adik seperguruan tiba-tiba juga terlihat sedikit tidak senang. Lalu dia berkata, katanya putra suci dari sekte Heavenly Dao itu, Xiao Tianhe juga akan datang. Mendengar nama itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xiao Tianhe ini adalah putra suci dari sekte Heavenly Dao, sekte nomor 1 di wilayah Changqiong. Dikenal sebagai jenius tiada taraf yang langka dalam 100 tahun. Terlahir dengan sepasang mata emas pemecah ilusi. Dapat melihat menembus semua kepalsuan di dunia. Sepertinya aku harus membuat persiapan yang matang. Lagi pula menghadapi mata gaib bawaan lahir seperti ini. Aku masih memiliki risiko 1/10.000 kekuatanku akan terbongkar. Saat larut malam tiba, aku diam-diam pergi ke kolam dingin terlarang di belakang gunung. Dan mulai memasang pada tubuhku 9.999 segel pembatas. Untuk menekan aliran energi spiritualku, hingga hanya tersisa sekecil tetesan air. Pada saat yang bersamaan, sebuah bahtera terbang tak kasat mata melayang di ketinggian 10.000 meter. Ada seorang pemuda tampan berdiri di atas geladak. Dia adalah putra suci dari sekte Tian Dao, Xiao Tianhe. Saat ini dia sedang menyelidiki kasus hilangnya tetua sekte Suesa. Tuan muda, sudah diselidiki. Semalam aura tetua sekte Suesa terakhir kali menghilang di gunung belakang sekte Qingyun. Di lokasi tidak ada jejak pertarungan. Hanya ada sisa energi spiritual elemen api yang sangat lemah. Lemah. Bisa dalam sekejap membakar kultivator tingkat Huashen menjadi abu. Bahkan rohnya pun tidak bisa lolos. Kamu bilang ini lemah. Bawahan tidak kompeten. Hanya saja sisa aura itu
Memang hanya memiliki kekuatan setara dengan tingkat Lian Qi. Ini sangat aneh. Jalan agung itu sederhana. Kembali ke kesederhanaan. Bisa mengendalikan kekuatan hingga tingkat ini. Berarti tingkat kekuatan orang yang melakukannya sudah melampaui imajinasi kita. Orang yang sedang mandi itu adalah kakak seperguruan tertua dari puncak Zizu. Lu Chen, benar. Menurut informasi, orang ini adalah pecundang sejati. 10 tahun bergabung tanpa pencapaian apapun. Kepribadiannya lemah, penakut dan takut mati. Seorang pecundang bisa berendam di dalam Xuanbing berusia 10.000 tahun ini, yang meleleh menjadi kolam, tanpa mengubah ekspresi. Bahkan kultivator tingkat Zuji juga akan langsung membeku, kan? Menarik, orang ini kalau bukan seorang jenius kultivasi fisik dengan tubuh yang kuat. Atau, dialah variabel yang sedang kita cari. Sampaikan perintah. Dalam ujian alam rahasia kali ini, berikan perhatian khusus kepada kakak Lu Chen ini. Aku ingin melihat saat dia terpojok. Kejutan macam apa yang akan dia berikan padaku. Hah, ternyata aku masih diincar. Karena tidak bisa menghindar, maka hanya bisa mengubah cara berpikir. Alam rahasia naga tersembunyi adalah ruang independen. Dapat mengisolasi persepsi jalan langit. Kalau begitu tidak ada salahnya untuk sedikit leluasa. Tak lama kemudian aku mendapat sebuah ide. Mengeluarkan sebuah topeng kusut dari jubahku. Ini adalah hasil latihanku saat bosan memakainya. Kultivator di bawah tahap maha sempurna. Tidak akan ada yang bisa melihat identitasku. Di luar sana kau boleh bilang aku sampah tahap pemurnian Qi. Ku tidak akan membantahmu. Tapi setelah memasuki alam rahasia, aku akan menjadi dewa kematian yang memanen nyawa. Kuharap tidak ada orang bodoh yang datang menggangguku. Dalam sekejap tibalah hari pembukaan alam rahasia. Ribuan murid dari 5 sekte besar semuanya menatap dengan antusias. Berkumpul di sini. Lokasi pintu masuknya adalah pusaran ruang angkasa yang besar, memancarkan aura kuno dan penuh perubahan. Setelah memasuki alam rahasia, semua orang akan diteleportasi secara acak. Alam rahasia akan dibuka selama 7 hari. Setelah 7 hari, pintu keluar akan terbuka kembali. Jika tidak bisa kembali tepat waktu, maka akan terjebak selamanya di dalam. Menjadi santapan para monster iblis. Selain itu, di kedalaman alam rahasia tersegel teror yang besar. Ingat jangan masuk terlalu dalam ke area inti. Saat ini aku sedang berdiri di barisan paling belakang. Tubuhku dipenuhi berbagai macam jimat pelindung, memberikan kesan palsu sebagai orang yang sangat takut mati. Kemudian aku mengeluarkan liontin giok rusak dan memberikannya pada adik seperguruan. Dan dengan serius menasihatinya, setelah masuk cari saja tempat untuk bersembunyi. Jika bertemu dengan bahaya, kau harus segera menghancurkan liontin giok itu. Aku tahu, tapi aku masih ingin pergi memetik beberapa tanaman spiritual. Meramu pil untuk kakak seperguruan. Untuk memperkuat fisiknya. Mendengar itu aku hanya bisa menghela napas pasrah. Gadis bodoh ini terlalu berbakti. Begitu perintah diberikan, para murid langsung berkerumun, menerobos masuk ke dalam pusaran. Setelah merasa pusing dan berputar, yang muncul di hadapan mata adalah hutan purba yang menutupi langit. Saat aku hendak mencari lubang pohon untuk tidur, kesadaran spiritualku tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang menarik. Tak jauh dari sana ada sebatang rumput kecil berwarna merah menyala, memancarkan aroma yang menggoda. Tanaman spiritual setingkat rumput naga darah merah ini, kenapa bisa tumbuh di area luar? Tepat pada saat itu, 3 orang murid yang mengenakan pakaian sekte King Yun, juga menemukan tanaman spiritual itu. Aku menggelengkan kepala, dan menghela napas dalam hati betapa bodohnya. Benar saja, tepat saat mereka bertiga akan menyentuh tanaman spiritual itu, tiba-tiba tanah meledak dengan dahsyat. Seekor ular raksasa yang seluruh tubuhnya dilapisi baju zirah batu, melesat ke angkasa, membuka mulutnya yang menganga lebar, dan langsung menelan murid yang berada paling depan. 2 orang lainnya baru saja akan berbalik untuk kabur. Namun ekor ular raksasa yang sangat cepat, langsung menghantam mereka hingga menjadi bakso sapi. Setelah membereskan ketiga orang itu, piton api itu tidak pergi, melainkan melingkar di samping tanaman spiritual itu, sambil mengawasi sekeliling dengan waspada. Ini adalah monster iblis puncak tingkat 4. Jika mengerahkan seluruh kekuatannya, setara dengan manusia level setengah langkah inti emas. Aku menyaksikan adegan ini dengan dingin, tanpa ada gejolak sedikit pun di hatiku. Bagaimanapun juga dunia kultivasi memang sekejam ini. Keserakahan seringkali diiringi oleh kematian. Tapi rumput naga darah merah ini lumayan juga kalau dibuat arak. Memikirkan hal itu, ku pun mengambil sebuah batu kerikil. Tidak menggunakan kekuatan spiritual, hanya mengandalkan kekuatan fisik dan melontarkannya begitu saja. Ular piton api sepertinya merasakan krisis mematikan. Tiba-tiba mengangkat kepalanya hendak menghindar. Tapi kecepatan kerikil itu terlalu cepat. Sangat cepat hingga melampaui saraf reaksinya. Terdengar suara pelan, sisik batunya yang sekeras besi, hancur berkeping-keping seperti tahu.
Ular zaman sekarang tidak sopan sekali. Melihat diriku yang hebat ini bahkan tidak menyapa. Ada orang datang, dan sepertinya orang yang kukenal. Ular piton lapis baja batu tingkat 4 puncak. Oleh seseorang, dibunuh seketika. Tidak ada sisa kekuatan spiritual. Luka tembus fisik murni, bisa menyebabkan luka seperti ini. Setidaknya adalah kultivator fisik tahap akhir inti emas. Tak disangka ada ahli seperti ini yang masuk ke alam rahasia kali ini. Karena Anda masih di sini, mengapa tidak menampakkan diri? HMPH, mencoba memancingku keluar, kau masih terlalu hijau. Hahaha, larilah, peri dari puncak bambu ungu. Kenapa tidak lari lagi? Hahaha, pantas saja peri bambu ungu dari sekte awan hijau. Postur tubuh dan penampilan ini, jika dijadikan pelayan darah, pasti akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Kalian sekte iblis darah, berani-beraninya di alam rahasia, secara terang-terangan membantai murid dari 4 sekte lainnya. Apa kalian tidak takut memicu perang antar sekte? Hahaha. Gadis kecil, kau terlalu naif. Selama kami membunuh kalian semua, lalu menyamarkannya sebagai serangan monster iblis model. Siapa yang tahu ini perbuatan kita? Jika bertemu bahaya, harus segera hancurkan liontin gioknya. Mau minta tolong? Menyerahlah dengan patuh. Tidak akan ada yang datang menolongmu. HMPH, pengecut yang suka bersembunyi. Orang ini, kakak seperguruan sulung, tolong. Hukum ruang. Menyusutkan bumi, menjadi seinci, buka. Kakak seperguruan sulung. Maaf, Kingge setelah ini, tidak bisa memasakkan untukmu lagi.